Halo semua, di video kali ini Mimin akan merekomendasikan 5 donghua dengan MC yang udah overpower sejak dari awal part yang keempat yang pastinya wajib ditonton oleh kalian semuanya. Dan langsung aja kita mulai. Di urutan kelima itu donghua 100,000 Years of Ravening Key yang menceritakan kisah 100.000 tahun yang lalu, yaitu saat sekte Tianlan menguasai dunia kultivasi dan juga murid yang di sana yang pada hebat dan tak terkalahkan. Dan tetapi hanya Su Yang, yaitu tokoh utama di donghua ini, yang juga murid pendiri sekte yang masih berada pada tahap pemurnian Qi dan masih berusaha untuk menerobos dan naik secepat mungkin. Dan tetapi di suatu hari, karena masih nggak ada kemajuan, dia pun pergi ke pengasingan selama 10.000 tahun. Dan tetapi ketika dia keluar dari pengasingan, dunia kultivasi telah menurun. Dan juga hanya 3 atau 5 murid sekte Tianlan yang tersisa. Dan lalu kemudian saat dia di sana, dia kembali untuk memimpin sekte Tianlan dan menghadapi para musuh yang ingin memusnahkan sektenya. Dan juga mengejutkan dunia karena kekuatannya yang paling overpower walau ranahnya masih di tahap pemurnian Qi. Kemudian di urutan keempat itu Award World Protecting, yang menceritakan kisah di dunia lain di masa depan yang dipenuhi dengan energi spiritual. Ada seorang bocah gemuk dan ceria yang selalu diremehkan bernama Wang Baole yang padahal sebenarnya overpower. Dan di suatu hari di saat ujian masuk sekolah Piemiao yang terkenal, dia berhasil memecahkan ilusi para guru, mendapatkan nilai bagus dengan kemampuannya, serta mendapat kesempatan menjadi murid di Departemen Senjata Sihir. Sejak saat itu, dia mengatasi segala macam rintangan dan melalui segalanya dengan caranya sendiri. Dan juga saat sedang berlatih dan melawan monster, dia mendapatkan banyak teman baik dan memulai petualangan yang lucu dan jenaka. Selanjutnya yang keurutan ketiga ada I Pick Up an Attribute, yang menceritakan kisah pemuda bernama Feng Xia yang masuk ke dalam game yang dia mainkan saat lagi streaming. Dan juga saat di sana dengan bermodalan pengalaman dan strategi yang dipelajari dari game yang biasa dia mainkan, dia dapat mengalahkan musuhnya dan mendapatkan atribut mereka yang membuatnya seketika menjadi overpower di sana. Lalu berikutnya di urutan kedua yaitu Xiaonian Casing, yang menceritakan kisah seorang seni bela diri yang telah vakum yang bernama Xiaoze yang membuat sebuah penginapan yang jauh dari kota yang disebut Villa Gunung Salju. Namun karena seorang murid dari klan Lei yaitu Lei Wujie yang tidak sabaran untuk membuktikan kemampuannya sebagai pahlawan dalam seni bela diri, malah membuat penginapannya hancur berantakan. Dan dengan wewenangnya dia menyuruh Lei Wujie untuk ganti rugi. Namun Lei Wujie beralasan tidak punya uang, sehingga saat ia pulang akan memberikannya uang sekira. Dan juga membawanya bersamanya ke sana untuk jadi jaminan. Dan dari situlah sosok master seni bela diri itu yang tidak pernah keluar ke dunia luar mulai kembali lagi. Lalu yang terakhir atau di urutan pertama itu The Island of Xiliang, yang menceritakan sebuah pulau Xiliang yang dihuni oleh para dewa yang telah diasingkan atas perintah dewa-dewa lain di alam surga. Dan di sana ada seorang manusia biasa yaitu gadis keras kepala bernama Tuli, yang di saat waktu kecil ia diadopsi oleh satu keluarga dari penghuni pulau Xiliang yang mereka juga punya seorang anak laki-laki yang sebesar Tuli bernama Jing Xuan. Tetapi di suatu hari terjadi sebuah tragedi yang membuat orang tua angkatnya dan juga saudara angkatnya Jing Xuan yang meninggal saat itu dan menyisakan Tuli seorang. Dan setelah kejadian itu, Tuli tinggal dengan seorang kakek yang menjaganya dan melindunginya dari penghuni pulau Xiliang yang sejak awal tak menyukai manusia seperti Tuli. Dan juga rupanya kakek yang menjaga Tuli selama ini rupanya ialah Jing Xuan yang masih hidup yang menyamar, yang ingin menginvestigasi kematian orang tuanya dan mencari penyebab kematian mereka.
Oke semuanya, sekian dulu untuk video kali ini. Dan jika video ini banyak yang nonton, Mimin akan usahain membuat part yang kelimanya dalam waktu dekat ini. Dan juga jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan baiklah, Mimin mau undur diri dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.